Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Iqbal Hairul Mutakin dengan NIM 19080760656. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur atom, yaitu perkembangan teori atom. Oke, pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian atom. Jadi, atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Nah, pada setiap partikel atom terdapat partikel penyusun atom yang terdiri dari elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral. Gambaran posisi dan susunan partikel penyusun atom dalam suatu atom berkembang dari temuan-temuan yang paling sederhana sampai yang rumit, tetapi dapat menggambarkan model atom yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori atom Dalton. Atom Dalton pada tahun 1808 mengatakan bahwa semua materi mempunyai bagian terkecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Atom-atom unsur sama dalam segala hal, tapi berbeda dengan atom-atom unsur lainnya. Pada pembentukan senyawa terjadi ikatan antara penyusun senyawa tersebut. Nah, sayangnya teori atom Dalton ini tidak bisa ngejelasin gimana sih atom itu sebagai bola pecal yang dapat mengantarkan arus listrik. Padahal listrik itu adalah elektron yang bergerak. Nah, terus Dalton juga tidak bisa membuktikan partikel lain yang dapat mengantarkan arus listrik. Nah, teori Dalton dianut sampai beberapa tahun, sampai akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Nah, ilmuwan tersebut adalah Thomson. Nah, pada tahun 1897 Thomson mencoba menyempurnakan teori Dalton. Nah, katanya Thomson, yaitu atom adalah bola yang bermuatan positif pada tempat-tempat tertentu ada elektron yang bermuatan negatif. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Nah, teori Thomson bisa dikenal dengan teori Rothe-Kismis. Nah, tapi model atom Thomson tidak bisa menjelaskan gimana sih susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Nah, kemudian disempurnakan lagi oleh atom Rutherford pada tahun 1911. Rutherford mengatakan massa atom berpusat pada inti atom. Kemudian elektron beredar mengelilingi inti pada orbitnya atau kulitnya. Dan sebagian besar atom terdiri dari ruang kosong. Nah, namun kekurangan teori atom Rutherford yaitu kalau misalnya elektron-elektron terus mengelilingi inti, akhirnya bakal kehilangan energi, kemungkinan bisa menumpuk inti. Kemudian teori atom Rutherford disempurnakan lagi oleh atom Bohr pada tahun 1913. Nah, yang katanya elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit elektron. Elektron dapat pindah dari tingkat energi yang satu ke yang lain dengan melepaskan atau menyerap energi. Nah, jadi model atom Bohr ini ngejelasin elektron tidak bakal menumpuk inti, tapi model atom ini tidak berlaku dengan model atom yang elektronnya banyak. Selain itu, atom tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman yaitu ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Kemudian yaitu atom modern. Atom modern berdasarkan mekanika kuantum pada tahun 1927 yang berbunyi
Elektron bergerak mengelilingi inti pada orbital. Orbital menggambarkan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, ini kelanjutan dari hasil kerjanya Rutherford dan Bohr. Teori atom modern ini dinyatakan sebagai berikut. Elektron bergerak mengelilingi inti pada orbital, di mana orbital menggambarkan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Katanya elektron bergerak mengelilingi inti pada orbital, di mana orbital menggambarkan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi, katanya kulit-kulit elektron itu bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, tapi cuma suatu probabilitas atau kebolehjadiannya saja. Nah, sebelumnya Rosenblatt juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Karena katanya bunyinya tuh seperti ini: tidak mungkin bisa ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara sesama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron pada inti atom. Jadi elektron di setiap inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama bakal membentuk subkulit. Kumpulan subkulit itu akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Nah, jadi aturannya adalah orbital terdiri dari beberapa subkulit. Orbital membentuk subkulit, kemudian subkulit akan membentuk kulit. Nah, ini yang disebut dengan model atom modern atau mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.